Indonesia, salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau di dalamnya, yang terbentang luas dan indah dari Sabang hingga Merauke. Memiliki ragam budaya, agama, ras, suku, dan berbagai golongan di dalamnya. Keberagaman yang ada di dalam negara Indonesia tentu bisa jadi kelemahan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. Dengan 1.340 suku, 718 bahasa, serta 6 agama, bukanlah hal yang mudah untuk dipersatukan di sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia. Kejadiannya tadi sekitar 4:30, tim dapat informasi dari masyarakat menyebutkan ada aksi tawuran di daerah Manggarai, tepatnya di jembatan yang kita lihat sebelah sini. Cuplikan-cuplikan video yang telah teman-teman saksikan tadi merupakan beberapa contoh dari disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional sendiri merupakan keadaan di mana hilangnya keutuhan atau kesatuan di sebuah bangsa yang menyebabkan adanya beberapa kerusuhan atau perpecahan. Disintegrasi nasional ini adalah hal yang sudah terjadi dari sebelum Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai integrasi nasional yang merupakan lawan kata dari disintegrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercapainya keserasian dan keselarasan nasional. Ada 4 faktor pendukung di dalam integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Dan yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam gotong royong. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat. Dan yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Teman-teman, ada beberapa alasan mengapa integrasi nasional menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Yang pertama adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kelima di dunia. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau. Oleh sebab itu, warga-warga atau penduduk yang tinggal di pulau tersebut memiliki perbedaan cara hidup, cara pandang, dan budaya masing-masing. Yang kedua adalah karena keragaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki 6 ragam agama yang diakui seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama tersebut memiliki nilai-nilai yang berbeda, sehingga masyarakat pun berperilaku sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, karena keragaman suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia memiliki 1.300 suku yang sangat banyak yang tersebar di seluruh wilayah penjuru Indonesia. Oleh sebab itu, suku-suku tersebut juga memiliki karakteristik serta perbedaan-perbedaan yang signifikan antara satu dan lainnya. Integrasi nasional di sini berperan sangat penting untuk memberikan rasa toleransi yang tinggi terhadap suku-suku tersebut. Proses integrasi nasional di Indonesia itu ada 4. Pertama, modal awal di integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan penanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala, sejak masa penjajahan. Memasuki abad pada 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi dan pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo. Yang ketiga, melalui peristiwa
peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran dalam pembentukan integrasi nasional. Dan yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Ancaman-ancaman integrasi nasional di Indonesia. 1. Penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Dan yang keenam, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sekian dan terima kasih.